Prediksi Salernitana versus AC Milan 20 Februari 2022. Pemimpin klasmen AC Milan akan menghadapi tuan rumah Salernitana pada pekan ke-26 Serie A. Pada hari Minggu 20 Februari 2022, pertandingan Liga Italia di Stadion Arechi ini dijadwalkan kick-off pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Milan sedang berada dalam performa yang cukup meyakinkan. Tim besutan Stefano Pioli itu baru saja berturut-turut menaklukkan Inter Milan 2-1, mencukur Lazio 4-0 di Coppa Italia dan menang 1-0 atas Sampdoria. Oliver Giroud dan Rafael Leao tampil memuaskan. Giroud menyenangkan masing-masing 2 gol ke gawang Inter dan Lazio, sedangkan Leao mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 8 penampilan terakhir di semua ajang. Melawan Salernitana, tim promosi yang saat ini terdampar di posisi juru kunci, Milan jelas mengincar hasil optimal. Kemenangan dibutuhkan untuk menjaga posisi di puncak klasmen sementara. Salernitana memiliki beberapa pemain yang patut diwaspadai, termasuk winger veteran Franck Ribéry dan juga striker Federico Bonazzoli. Namun dengan momentum yang sekarang, Rossoneri harusnya bisa membawa pulang 3 poin. Statistik dan prediksi skor. Salernitana selalu meraih hasil imbang dalam 2 laga terakhir di Serie A. Salernitana kalah 9 kali dan cuma menang 1 kali dalam 13 laga terakhir di Serie A. Salernitana cuma mampu mencetak total 2 gol dalam 6 laga kandang terakhirnya di Serie A. Salernitana selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 5 laga kandang terakhirnya di Serie A. Salernitana kalah 6 kali dan tanpa kemenangan dalam 7 laga kandang terakhir di Serie A. Milan selalu menang dengan margin 1 gol dalam 2 laga terakhir di Serie A. Milan menang 5 dari 7 laga terakhir di Serie A. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 9 dari 10 laga tandang terakhir di Serie A. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 9 dari 10 laga terakhir Milan di Serie A. Milan selalu menang dalam 3 laga tandang terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir Salernitana 0-2 AC Milan. Tersisih dari Spurs, Steven Bergwijn kini masuk radar AC Milan. Steven Bergwijn masuk tahun keduanya bersama untuk Tottenham Hotspur pasca direktur dari SP Eindhoven seharga 30 juta euro di Januari 2022 silam. Di masa kepelatihan Jose Mourinho atau Nuno Espirito Santo, Bergwijn sebenarnya menjadi salah satu pemain yang sering bermain bagi tim utama Spurs. Namun semenjak The Lilywhits didatangi oleh Antonio Conte, Bergwijn hanya menjadi penghangat bangku cadangan Tottenham Hotspur. Winger asal Belanda tersebut tercatat baru 9 kali bermain di bawah asuhan Conte dan dari jumlah laga tersebut ia hanya menjadi starter sebanyak 2 kali saja. Melansir laporan terbaru dari Calcio Mercato, AC Milan disebut tertarik untuk menyelamatkan karir Bergwijn di musim panas mendatang. AC Milan kebetulan memang tengah kekurangan sosok penyerang sayap dan diharapkan Bergwijn bisa menjadikan opsi lebih bagi manajer Stefano Pioli. Sepanjang musim 2021-2022, sektor pemain sayap memang menjadi salah satu titik lemah di skuad Rossoneri. Di pos penyerang sayap, pelatih Stefano Pioli hanya memiliki 2 pemain andalan yaitu Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers. Memang di tim sekarang masih ada nama lain di sektor winger yakni Samu Castillo dan juga Ante Rebic. Akan tetapi Castillo performanya sangat jauh dari kata konsisten. Sementara untuk Rebic pemain asal Kroasia itu rentan sekali mengalami cedera. Bukan hanya performa AC Milan, Pioli punya PR besar kebalikan jimat Ante Rebic. Stefano Pioli bisa disebut sebagai sosok yang sedang sibuk. Ia harus mengawal performa AC Milan sambil membantu Ante Rebic mengembalikan performa terbaiknya. Striker AC Milan Ante Rebic mengalami cedera hamstring berkepanjangan di musim 2021-2022 ini. Hingga saat ini pemain berpaspor Kroasia itu baru mencatat 17 penampilan dengan 2 gol di semua kompetisi. Padahal musim lalu Rebic adalah andalan ujung tombak skuad Stefano Pioli, di mana sang bintang memasukkan 11 gol dan 4 assist dari 27 penampilan untuk AC Milan di Liga Italia 2020-2021. Dilansir dari Milan News, Ante Rebic saat ini memang sudah kembali ke lapangan. Namun ia belum sepenuhnya mampu kembali menunjukkan performa terbaik alias masih jauh dari ekspektasi klub. Kehilangan 17 pertandingan, posisi Ante Rebic ini justru ditempati Rafael Leao. Kendati demikian pelatih AC Milan Stefano Pioli masih ingin Ante Rebic kembali bugar. Pasalnya Rebic masih sangat dibutuhkan sebagai alternatif baik di sayap kiri maupun penyerang tengah saat Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud absen atau beristirahat. Setelah menmenangi derby di La Madonnina dalam duel Sampdoria, kini AC Milan menduduki puncak klasmen sementara Liga Italia 2021-2022. AC Milan kini berhasil mengemas 55 poin dari 25 laga yang telah dilakoni di Liga Italia musim ini, unggul 1 poin dari Inter Milan di posisi kedua. Posisi Rossoneri jelas masih belum aman karena Inter Milan memiliki 1 laga tunda,
Namun setidaknya tim besutan Stefano Pioli masih punya kans merebut gelar juara Liga Italia 2021-2022. Pada pekan ke-26 Liga Italia 2021-2022, AC Milan punya peluang menang karena akan bertemu tim penghuni dasar klasmen yaitu Salernitana. Ivan Gazidis disebut eksploitasi penampilan AC Milan demi perbaiki keuangan klub. AC Milan tengah menunjukkan penampilan terbaik di lapangan. Hal ini dimanfaatkan sang CEO Ivan Gazidis dan jajaran manajemen untuk membantu keuangan klub. AC Milan telah menunjukkan performa gemilang di Liga Italia 2021-2022. Sandro Tonali DKK kini memuncaki klasmen dengan raihan 55 poin dari 25 laga. Rossoneri juga punya kans meraih gelar lain di musim 2021-2022 ini. Dari ajang Coppa Italia, Milan akan bersaing di semifinal meski akan bertemu lawan cukup tangguh yaitu Inter Milan. Seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport, penampilan Rossoneri yang kian membaik dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki neraca keuangan klub. Saat ini keuangan AC Milan sedang mengalami defisit sekitar 96,4 juta euro atau 1,5 triliun. Nilai tersebut memang harus segera ditutup, namun Milan setidaknya bisa bersyukur lantaran kerugian telah berkurang setengah dari tahun 2019-2020. Proyek stadion baru dianggap sebagai pilar fundamental untuk masa depan dalam jangka menengah. Tetapi operasi lain telah diselesaikan seperti pembelian dan penjualan ke AC Milan dengan keuntungan modal sekitar 20 juta euro. Pendapatan sponsor juga naik 20% pada 2020-2021. AC Milan setidaknya mendapatkan kenaikan dana dari sponsor dari 36,7 juta euro menjadi 54 juta euro. Beberapa pengiklan besar AC Milan diantaranya adalah BMW dan juga Google. Terkini, dikabarkan sebuah perusahaan asuransi akan disematkan di bagian belakang jersey Rossoneri, bergabung dengan sponsor utama Emirates, Puma, dan juga BitMEX. Manajemen AC Milan terkini mengusung visi global berupa kemajuan klub, bukan hanya di Italia, namun secara internasional. Tak heran Ivan Gazidis, DKK menjaring sponsor dari berbagai elemen. Gagasan di balik semua visi ini adalah bahwa hal itu akan menciptakan Milan yang lebih kuat secara finansial, sehingga nantinya bisa memangkas kesenjangan dengan tim-tim elit Eropa di Liga Champions. Pendapatan digunakan untuk menjaga anggaran, memperkuat struktur klub, serta memberi pemain demi meningkatkan skuad dan kinerja di lapangan. Perjalanan Ivan Gazidis baru-baru ini ke Dubai Expo juga menunjukkan untuk berdiskusi dengan sponsor utama Emirates yang membayar 14,2 juta euro atau 231 miliar per tahun untuk mencantumkan nama mereka di bagian depan seragam Milan. CEO AC Milan juga dapat memulai pembicaraan dengan Emirates terkait kontrak anyar dengan nilai yang lebih tinggi.